Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Henry karena sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi mengenai peran guru dalam penilaian dan evaluasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada video kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadhani Asam dengan NIM 240608520 selaku moderator pada kelompok 9 dan presentasi di video kali ini. Nah, adapun rekan saya persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Inaya dengan NIM 24060850136 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Maharani dengan NIM 2406088502009 sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan ada pula teman kami yang bernama Reski Gloria belum sempat hadir pada video kali ini karena mungkin lagi ada acara. Jadi kami hanya bertiga pada video kali ini. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Saya persilakan kepada Saudari Inaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terlebih dahulu di sini saya akan membacakan pendahuluan. Presentasi ini membahas bagaimana peran guru sangat penting dalam penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa, serta yang pertama, peran guru. Pemahaman terhadap kurikulum. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kurikulum yang diterapkan. Ini termasuk tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan penilaian hasil belajar. Pemahaman ini sangat penting untuk mendorong guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, membangun hubungan dengan siswa. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang positif, mendengarkan permasalahan siswa, serta menunjukkan empati. Ini akan membantu siswa merasa lebih nyaman dalam belajar dan lebih terbuka dalam proses penilaian. Menjadi fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru harus mampu mendukung siswa dalam proses belajar mereka. Ini termasuk menyediakan berbahasa yang relevan, mendorong kolaborasi antar siswa, serta membantu siswa mengatasi tantangan belajar. Guru juga harus mampu menggunakan berbagai metode dan teknik dalam penilaian. Yang kedua, penilaian, jenis-jenis penilaian. Terdapat berbagai jenis penilaian yang dapat dilakukan oleh guru, seperti penilaian formatif, sumatif, diagnostik, dan autentik. Masing-masing jenis penilaian memiliki tujuan yang berbeda dan dapat informasi yang beragam tentang teknik siswa. Kriteria penilaian yang efektif harus kriteria yang jelas dan transparan. Kriteria ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dinilai. Kriteria yang baik dapat meningkatkan objektivitas dalam penilaian dan mendukung umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir, teknik penilaian yang efektif. Teknik penilaian yang efektif termasuk ujian tertulis, tugas praktik, proyek, dan penilaian berbasis portofolio, serta teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Ujian tertulis bisa menilai pemahaman kognitif, sementara tugas praktik dan proyek memberikan gambaran lebih jelas tentang penerapan keterampilan. Penilaian berbasis portofolio memungkinkan siswa menunjukkan perkembangan dan kemajuan mereka secara berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Inaya. Selanjutnya saya persilakan kepada Salwa Maharani selaku pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu pelaporan. Format laporan hasil belajar. Format laporan hasil belajar harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan orang tua. Laporan ini biasanya mencakup nilai, deskripsi pencapaian siswa dalam setiap mata pelajaran, serta komentar dari guru. Format yang baik dapat membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja siswa. Tindak lanjut dari laporan. Tindak lanjut dari laporan hasil belajar sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa. Ini bisa mencakup pertemuan dengan orang tua, penetapan rencana pembelajaran individual atau program remedial untuk siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Tindak lanjut yang tepat membantu siswa untuk terus berkembang. Komunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang efektif dengan orang tua sangat krusial dalam proses pendidikan. Guru perlu memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan siswa, hasil penilaian, serta upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung belajar di rumah. Ini juga membangun kemitraan yang solid antara sekolah dan keluarga. Dari keempat, pengembangan profesional. Pelatihan untuk guru. Pelatihan untuk guru harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap up to date dengan metode dan teknik terkini dalam penilaian dan pengajaran. Pelatihan ini bisa berupa workshop, seminar, ataupun fokus pada teknologi pendidikan yang baru. Kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan penilaian. Dengan berbagai praktik terbaik, guru dapat menemukan cara dalam menangani tantangan di kelas. Ini juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif. Evaluasi diri dan peningkatan kualitas. Guru perlu melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui refleksi diri, umpan balik dari rekan sejawat, dan umpan balik dari siswa. Proses ini akan mendorong peningkatan kualitas pelajaran dan penilaian. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan kepada teman yang ingin bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Alia Naura. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku anggota kelompok pada kelompok 7 akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apa peran utama guru dalam penilaian hasil belajar peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Baharia Sudirman. Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran. Baharia, suaranya belum ya, sudah, silahkan. Ya, saat materi beberapa saya telah kita dari kelompok 10. Jadi, aku pastikan supaya yang dilakukan itu Bisa diulang? yang tadi tanya itu dapat pastikan nilai yang dilakukannya. Baik,
Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Rifda Julia Sakira. Baik, sebenarnya pertama nama saya Rifda Julia Sakira dengan NIM 2608200045 selaku yang dari belakang ini bertanya ke kelompok bagaimana guru dapat menyampaikan hasil penilaian dan pelaporan belajar kepada siswa dengan efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Salwa Maharani untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Alia Naura. Jika membutuhkan waktu, saya persilahkan selama 2 menit. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Yang pertama, guru dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah untuk memantau perkembangan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan guru harus komprehensif, mencakup berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Bagaimana dengan Saudari Alia? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama telah memberikan jawabannya untuk Saudari Alia Naura. Selanjutnya saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fahria, yaitu guru dapat memastikan penilaiannya objektif dan adil dengan menggunakan metode rubrik atau pedoman penilaian yang jelas dan dapat diukur, serta mereka menerapkan prosedur penilaian yang konsisten untuk semua siswa. Guru juga perlu menghindari yang namanya bias pribadi dan memastikan bahwa penilaiannya didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan reliable. Adapun penggunaan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, presentasi seperti yang kita lakukan sekarang, ada juga dapat membantu meminimalisir bias dan meningkatkan objektivitas penilaian. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, dipahami dan membangun. Hindari hanya memberikan angka atau nilai, tetapi berikan juga deskripsi kualitatif tentang kinerja siswa serta saran-saran perbaikan yang spesifik dan terukur. Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang hasil penilaiannya. Umpan balik yang positif dan konstruktif akan lebih memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasinya. Bagaimana Saudari Rifda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga telah menjawab pertanyaan dari Saudari Rifda. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami di video kali ini, yaitu peran guru dalam penilaian dan pelaporan hasil belajar. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga telah menjawab pertanyaan dari Saudari Rifda Julia Sakira. Selanjutnya saya membacakan kesimpulan. Peran guru dalam penilaian dan pelaporan hasil belajar sangatlah booming atau bisa dibilang viral pada sekarang, karena sekarang itu guru mereka itu selalu bertanya kepada mahasiswa atau siswanya setiap kali mengajar apakah sekarang itu metode pengajarannya sudah bagus atau belum. Alasannya karena mereka ingin mengembangkan yang namanya metode pengajaran
selama mengajar di kelas tersebut. Dengan memahami kurikulum juga, dia menerapkan teknik penilaian yang efektif dan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua serta mengembangkan diri. Guru dapat mendukung juga yang namanya perkembangan siswa secara optimal. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Karena berakhir sesi pertanyaan, maka berakhir pula presentasi pada video kali ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.